Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Monas, jangan lupa melihat jalan-jalan ke kota Jakarta. Jangan lupa melihat Monasnya. Malam ini penentuan Persda. Kalau mesti jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakam yang arif dan bijaksana, serta hadirin yang kami banggakan, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Walaupun banyak jerawat, akan tetapi tidak gawat, karena masih banyak obat-obat di toko terdekat. Oleh karena itu, pantas saja bila para remaja dan pemuda menjadi salah satu penentu dan majunya suatu negara. Sebab terbuktinya sejak dahulu kala hingga saat ini, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Galayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, "Inna fi yadi syubbani amril ummati wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengangkat tema yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Adim menyebutkan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenan dengan seorang orang tua yang ingin mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang akan membawakan kemudaratan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya agar mengubah wasiat tersebut kepada ketakwaan kepada Allah dan kebaikan. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada manusia agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual, karena biasa dalam hal ini menyebabkan kemunduran. Hadirin, apabila generasi penerus sekarang maupun yang akan datang mempunyai kelemahan dalam hal-hal tersebut, maka dapat dipastikan mereka akan mudah terperosot dalam gelombang bencana yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas dan penyalahgunaan media sosial. Karena modal utama mereka dalam membentengi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan, sehingga hal ini memudahkan remaja dan pemuda dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari taklil buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Oleh karena itu, wajib bagi kami, saya, saudara kalian semua, agar merasa takut bila meninggalkan generasi penerus yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari. Yang pertama, lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, apabila 5 kelemahan tersebut melekat pada generasi penerus kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai penghambat pembangunan, penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai dengan proklamasi dikumandangkan. Berbagai organisasi kepemudaan seperti Sofia, Trikoro Darmo, bahkan Chong Islaman Tenpon, bahkan kita mengenal Budi Utomo sebagai tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno menjadi Sud Giver, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang tinggi kepada kelangsungan nusa bangsa dan agama yang kita anut. Sebab sebagai bukti remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang
beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafsir memberikan syarahan kepada ayat tersebut dengan redaksi, yaitu kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita tentang mereka, tentang perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai pemuda dan remaja saat ini dapat kita simpulkan bahwa pemuda merupakan estafet perjuangan terhadap bangsanya. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai semangat juang yang tinggi. Hanya ini syarahan yang dapat kami sampaikan. Comlowan comlowati, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.